itu bisa menghisap nutrisi tanaman, dan efeknya tanaman menjadi kerdil atau kekurangan nutrisi, dan juga akan membuat produksi buah menjadi turun. Nah, terus contohnya virus mosaik, yang dimana menyerang tanaman tembakau ya. Virus ini bisa membuat daun tembakau memiliki bercak kekuningan, sehingga proses fotosintesis itu tidak maksimal. Sedangkan untuk gangguan dari hewan herbivora itu jelas ya, karena hewan herbivora ini adalah hewan yang memakan tumbuhan seperti rusa contohnya. Mereka bisa memakan bagian pucuk. Nah, kalau pucuk yang dimakan, maka pucuk sampingnya itu menjadi banyak. Terus tanaman akan susah menjadi tinggi sob. Baik, faktor pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah nutrisi. Secara umum, nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada makronutrien atau unsur makro yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, dan juga ada mikronutrien atau unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Kita bahas dari makronutrien. Makronutrien itu berfungsi untuk membangun biomolekul penyusun tumbuh-tumbuhan, membuat hormon, enzim, dan juga klorofil. Untuk contoh makronutrien itu ada nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nitrogen ini berperan penting untuk pembentukan klorofil. Makanya, jika tumbuhan kekurangan nitrogen, itu bisa membuat daunnya kuning atau istilah lainnya klorosis. Dan ini juga bisa membuat tanaman menjadi kerdil. Terus Fosfor ini penting untuk perkembangan, soalnya fosfor itu komponen ATP. Jadi, kalau kekurangan fosfor, tanaman itu akan bisa terlihat normal tumbuhnya. Namun, pembentukan buah dan bijinya itu akan menjadi lambat. Nah, kalau kalium, ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan air. Jadi, kalau kurang, pohon itu bisa menjadi layu dan batangnya lemah. Oke, itu makronutrien ya. Kita lanjut ke mikronutrien. Mikronutrien ini itu merupakan komponen aktif dari enzim. Terus jenis dari mikronutrien ini itu ada banyak, tetapi dua diantaranya yang paling penting itu ada mangan dan juga besi. Soalnya mangan dan besi ini dimanfaatkan untuk pembentukan klorofil dan jika kekurangan dua unsur ini, maka daun pada tanaman itu akan menjadi klorosis. Nah, jadi seperti itu ya faktor dari nutrisi. Berikutnya adalah faktor pH. pH yang dimaksud di sini adalah pH tanah Jadi pH tanah itu dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi tanah. Kenapa? Soalnya masing-masing nutrisi itu mempunyai kisaran pH yang berbeda-beda untuk tersedia di dalam tanah. Dan kebanyakan nutrisi, baik yang unsurnya makro ataupun mikro, itu bisa diserap tanaman dalam kondisi pH tanah yang optimum, yaitu kisaran antara 5,5 sampai 7,5 Contohnya nih kalium ini optimumnya akan diserap oleh tanaman di pH 7. Nah, jadi itu ya faktor pengaruh dari pH. Faktor selanjutnya adalah air. Nah, air ini sangatlah penting ya, terutama pada proses inhibisi di tahap berkecambahan. Jadi, dengan berinhibisi atau menyerap air, maka masa dormansi biji atau masa istirahat biji itu akan patah dan embrio akan aktif. Selain itu, air juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk detail fotosintesis itu kita akan bahas di materi anabolisme ya. Oke, air juga itu berfungsi untuk pelarut nutrisi Jadi, itu akan memudahkan nutrisi diserap dan diangkut ke berbagai bagian dalam tumbuhan. Nah, berikutnya faktor eksternal yang ketujuh itu ada kadar garam. Jadi kadar garam ini itu mempengaruhi kemampuan tumbuhan dalam menyerap air. Dalam kondisi normal, air itu dapat diserap ke dalam sel-sel akar tanaman melalui proses osmosis. Tetapi jika kadar garamnya itu tinggi atau terlalu tinggi, itu malah bisa membuat air dari akar menjadi keluar sehingga tanamannya jadi kekurangan air. Akibatnya pertumbuhan menjadi terganggu. Selanjutnya yang kedelapan adalah kelembapan. Kelembapan ini juga berhubungan dengan kadar air di udara dan juga tanah ya. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa hidup di kelembapan yang tinggi, misalnya paku, dan ada juga tumbuhan yang bisa hidup optimal di kelembapan yang rendah, contohnya seperti lidah buaya.
Selain itu, kelembapan itu mempengaruhi perkecambahan sob. Kelembapan yang tinggi di tanah itu akan mendorong biji itu bisa berkecambah lebih cepat. Faktor selanjutnya adalah suhu. Jadi, tumbuhan ini memiliki suhu optimum untuk tumbuh dengan baik. Soalnya, suhu ini mempengaruhi kerja enzim yang penting, yaitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Misalnya enzim yang membantu proses fotosintesis dan respirasi. Nah, kalau suhu lingkungan itu terlalu rendah atau terlalu dingin, maka enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadinya, laju fotosintesis dan respirasinya menjadi menurun sob. Terus jika suhunya terlalu tinggi, maka laju transpirasinya menjadi meningkat. Dan efeknya, tanaman itu menjadi kehilangan banyak air sob. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap proses perkembangan. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, biji itu akan cenderung normal atau tidak berkecambah. Oke, akhirnya kita masuk ke faktor terakhir. Faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan yang terakhir adalah udara sob. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, biologi ini merupakan cara edukasi dan memiliki beberapa sekuan yang salah satunya zona binatang dan akwatik. Lanjut channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang disematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Udara ini utama